Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum ada pandemi COVID, kita sudah membahas musik populer dari budaya hingga media, lalu dari produsen hingga ke konsumen. Dan sempat kita ada membahas mengenai teori fungsionalis, pluralis, libertarian. Nah, semenjak negara api menyerang, maksud saya semenjak pandemi COVID kita belajar di rumah, ya kan? Dan materi terakhir yang saya buat videonya mengenai musik pop dari teori kritis menurut Theodor Adorno, yang melihat musik pop merupakan salah satu produk budaya industri yang dibentuk oleh para kapitalis. Nah, kali ini kita akan masuk ke musik atau bisa dikatakan ke genre dalam musik itu sendiri. Materi kali ini yaitu jazz, musik popnya Amerika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas jazz dari sejarahnya yang hanya ada di Amerika. Karena perkembangan jazz besar dan banyak masuk ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia. Tapi kesempatan kali ini kita hanya membahas jazz di Amerika. Oke, kita masuk materi. Pada awalnya, kata jazz bukan seperti yang sekarang ini, menggunakan huruf J, A, Z, Z. Bukan C, I, N, T, A, bukan itu. Tapi Z, A, Z, Z. J, A, Z, Z, maksud saya seperti itu. Nah, menurut Henry Martin dan Keith Waters dalam bukunya yang berjudul Jazz, The First 100 Years, menjelaskan bahwa ada pendapat bahwa kata jazz berasal dari kata atau bahasa Prancis, yaitu dari kata jazzer, yang artinya gosip. Ada juga pendapat lain yang mengatakan sinonim dengan hubungan seksual. Ada juga yang mengatakan berasal dari Afrika. Itu hanya variasi ejaan yang berasal dari jazz, JAS, lalu JASS, lalu JAZ, berkembang lagi JASZ, dan JASCZ. Seperti itu. Lalu pada tahun 1924, Miles Davis, seorang penyiar radio, menggunakan ejaan jazz pertama kalinya. Ini juga sama dari bukunya Henry Martin dan Keith Waters. Lalu ada pendapat lain. Menurut CNN Indonesia mengatakan atau menulis, situs UNESCO mencatat bahwa kata jazz sendiri baru masuk kamus pada tahun 1912. Ya, sedikit ada perbedaan, namun juga sejarah. Perbedaannya 12 tahun, berarti UNESCO dulu mencatat, baru Miles Davis menggunakan kata jazz dalam siaran radionya. Padahal di dalam buku Henry Martin dikatakan bahwa Miles Davis adalah orang pertama yang menggunakan kata jazz. Melihat sejarah pembentukan jazz dan perkembangannya, musik jazz, terlebih dahulu kita melihat dari sejarah masuknya orang Afrika ke Amerika. Penduduk asli Amerika pada zaman dahulu hanya dihuni oleh suku Indian. Banyak penduduk negara lain memenuhi Amerika, termasuk orang-orang Afrika. Nah, berbicara mengenai orang Afrika, saya teringat lagu yang berjudul Amazing Grace, karya John Newton. Nah,
Newton di sini bukan Isaac Newton ya, yang salah satu hukumnya menemukan rumus atau hukum Newton yang berbunyi perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan. Nah, rumus ini bisa dipakai atau direfleksikan buat kamu-kamu yang punya pacar alias nggak jomblo, tapi dalam keadaan hambar. Jika pacar kalian sudah banyak perubahan atau ada gerak-gerak menuju tanda ingin menjauh dari kalian, berarti kalian ini kebanyakan gaya di depan pacar kalian. Oke, gitu ya. Nah, kita kembali lagi. John Newton ini menciptakan lagu yang berjudul Amazing Grace. Sebelum dia menciptakan lagu ini atau sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang bekerja di kapal yang membawa orang Afrika ke Amerika untuk dijadikan budak. Nah, kalau teman-teman mau tahu lagunya Amazing Grace seperti apa, kalian bisa cari di YouTube, juga bisa di channel saya. Saya ada cover bareng sama istri lagu Amazing Grace. Promosi kecil-kecilan. Oke, lanjut. Nah, pada buku Garis Besar Sejarah Amerika yang ditulis oleh John Smith itu dikatakan bahwa ada sebuah pengecualian yang sangat penting pada pola ini. Budak-budak Afrika, orang-orang berkulit hitam pertama kali dibawa ke Virginia pada tahun 1619. Hanya 12 tahun setelah didirikan Jamestown. Pada mulanya banyak dari mereka dipandang sebagai pelayan kontrakan yang biasa mendapat kebebasan. Namun sekitar tahun 1660-an, ketika perkebunan di koloni-koloni kawasan selatan semakin tumbuh dan menuntut banyak pekerja, lembaga perbudakan pun diterapkan kepada mereka dan orang-orang Afrika dibawa ke Amerika dengan tangan terbelenggu untuk dipekerjakan sebagai budak seumur hidup. Nah, jadi dapat dikatakan sekitar tahun 1660-an perbudakan mulai ada di Amerika bagian selatan. Mereka menjadi budak-budak yang bekerja di perkebunan milik orang Prancis yang ada di Amerika. Orang-orang Prancis sering memainkan musik klasik. Hal ini memberikan hiburan bagi para budak sekitar tahun 1861 sampai 1865. Di Amerika terjadi perang saudara yang disebut Civil War. Nah, Civil War ini bukan berarti dari Marvel, bukan yang Captain America, bukan, tetapi tereng. Nah, Civil War pada konteks ini yaitu perang antara pihak utara dan pihak selatan. Perang ini didasari oleh Abraham Lincoln sebagai pihak utara yang menolak adanya perbudakan. Abraham Lincoln ini juga presiden yang ke-16, ya, presiden Amerika yang ke-16. Dia menolak adanya perbudakan atau perbudakan harus dihapuskan. Nah, pada pihak selatan yang dipimpin oleh Robert E. Lee menolak adanya penghapusan perbudakan. Alasannya Robert E. Lee ini, dia ingin adanya perbudakan. Karena apa? Karena di daerah New Orleans banyak kawasan perkebunan yang memerlukan banyak pekerja, terutama perkebunan kapas milik orang Prancis. Pada tahun 9 April 1865 adalah waktu atau tanggal, bulan, tahun di mana Civil War telah berakhir. Robert E. Lee
menandatangani perjanjian tentang penghapusan perbudakan. Nah, Sambudi dalam karyanya yang berjudul Jazz, Sejarah dan Tokoh-tokohnya menulis bahwa para budak negro yang kerja paksa di perkebunan orang Prancis yang terletak di delta Mississippi dilarang berbicara satu sama lain, walau pada saat istirahat sekalipun. Mereka diperkenankan menyanyi atau berpantun. Oleh karenanya, pada waktu istirahat mereka bernyanyi dan berpantun sebagai sarana komunikasi dalam mencurahkan isi hati. Dengan berakhirnya Civil War dan Perang Amerika, orang negro membeli peralatan banyak dari orang-orang Prancis tersebut. Alat-alatnya seperti alat-alat marching band milik militer yang diperjualbelikan di toko-toko. Mereka memainkan instrumen dan mereka membeli guna mengiringi nyanyian dan pantun yang biasa mereka lakukan di saat di perkebunan. Itu peristiwa yang disebut sebagai lahirnya musik blues, juga bisa dikatakan sebagai cikal bakalnya musik jazz. Nah, perbudakan semakin kejam sampai ada peraturan yang melarang para orang Afro-Amerika berbicara. Selain dipaksa untuk fokus bekerja, para tuan dan puan tanah ini takut adanya kudeta atau pemberontakan dari kaum buruh. Jadi mereka dilarang berkomunikasi dan berbicara. Tetapi mereka diperbolehkan untuk bernyanyi dan berpantun. Tapi ingat, pantunnya bukan yang masak mateng biar air, masak mateng biar air, masak air biar mateng, bukan yang seperti itu ya. Jadi orang-orang Afrika yang berada di Amerika atau orang Afro-Amerika ini bernyanyi dan berpantun digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, pada tanggal 19 April 1865 Civil War berakhir. Orang-orang Afro-Amerika merayakan pesta besar atau disebut juga pesta Mardi Gras yang biasanya dilakukan setiap tahun untuk merayakan hasil perkebunan. Tetapi pada tanggal itu mereka menari dan bernyanyi sepanjang jalan di New Orleans untuk merayakan berakhirnya perbudakan. Menurut Sambudi juga dalam karya yang berjudul Jazz, Sejarah dan Tokoh-tokohnya, gaya mereka kemudian disebut sebagai gaya New Orleans atau blues. Blues berasal dari kata blue. Blue di sini maksudnya bukan biru ya, tetapi blue di sini artinya adalah sedih. Dan berdasarkan momen historisnya dapat dikatakan bahwa jazz merupakan manifesto tangis kesedihan kaum negro yang mendambakan pembebasan dirinya dari perbudakan.